Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Widayanti Official. Hai, sudah 4 tahun aku hiatus dari YouTuber. Jadi aku kembali lagi dengan berita baru, cerita baru, dan pengalaman baru aku selama ini. Kenapa aku hiatus? Jadi teman-teman, aku hiatus karena menjadi korban penipuan. Dengan berbagi ini, aku berharap kalian lebih bijak, selektif dalam menghindari penipuan berkedok freelance. Apalagi target ini adalah ibu rumah tangga, karena kita pasti butuh uang tambahan, dan juga anak-anak sekolah pasti butuh tambahan untuk jajan, remaja-remaja. Jadi kita harus hati-hati. Awalnya itu berawal dari daftar-daftar di Facebook, penawaran freelance yang mudah pekerjaannya dan menghasilkan uang. Gimana? Tergiur enggak dengan hal seperti itu? Apalagi untuk kita ibu rumah tangga yang bisa bekerja secara WFH di rumah, menimang anak, ngomong anak, tapi menghasilkan uang. Cuan yang sangat-sangat menggiurkan. Anak-anak yang butuh uang jajan berlebihan, pulsa, paketan, atau untuk pacaran, pasti butuh cuan juga kan? Nah, maka dari itu kita harus selektif, lebih bijak dalam memilih freelance. Di Facebook sekarang banyak banget kita menemukan freelance yang hanya daftar, kita bisa masuk menjadi anggota. Di Telegram, kita tiba-tiba ikut dalam grup yang berjudul slot, yang berjudul freelance, lowongan kerja, dan ujuk-ujuk terakhirnya itu hanyalah penipuan. Nggak semua adalah penipuan, tetapi lebih banyak yang mendominasi adalah penipuan. Jadi kita harus tahu lokasinya, sumbernya dengan hati-hati. Oke, jadi aku korban di tahun 2023. Saat itu bulan Januari, aku daftar di Facebook. Ada lowongan, klik daftar. Daftar. Begitu juga aku gabung di Telegram. Sampai banyaknya yang aku ketik, aku nggak tahu ini sumbernya dari Telegram atau dari Facebook. Tiba-tiba aja aku dicat lewat Telegram. Nah, di situ aku disuruh bayar 20.000. Dan di situ juga ditawarkan, di-screenshotkan bukti-bukti banyak yang ikut. Oke, aku pertimbangkan uang 20.000 untuk kelas aku yang sudah lulus sekolah, gak apa-apa lah. Nah, setelah itu tugasku hanya menyukai postingan dari produk, misalnya nih baju, celana, sabuk, so simple. Setelah itu uangnya balik jadi 40.000. Kemudian disuruh bayar lagi 40.000 untuk bisa mendapatkan uang 100.000. Di hari pertama hanya seperti itu. Sangat menjanjikan sekali. Sampai di hari kedua, aku punya modal sekitar 300. Kembali 700.000. Wow, luar biasa. Bisnis yang menggiurkan karena kita hanya nge-like aja, menyukai aja, tapi kita udah balik modal. Sampai kita disuruh masuk login ke akun. Aku udah coba sih, bukan akun itu aja. Jadi setelah aku mengalami penipuan 1 kali, itu akun Shopee. Tapi bukan Shopee yang kita maksud ya guys. Jadi Shopee itu namanya Shopee tapi akunnya beda. Nah, setelah itu aku coba, setelah penipuan, aku coba ada modus freelance Alibaba. Tapi bukan Alibaba yang sebenarnya. Jadi itu hanya
simbolnya aja, cuman logonya aja. Jadi lah harus kita hati-hati, nggak kayak aku ya, karena mungkin saat itu aku benar-benar pengen punya banyak uang, jadi gimana supaya bisa melengkapi kebutuhan aku gitu kan. Nah setelah itu aku masuk nih Login, benar-benar terbukti 20.000 jadi 40.000 dan seterusnya hingga berlanjut selama 2 hari. Nah di hari ketiga itu aku kebetulan ada kegiatan keluarga di luar kota, tepatnya di Surabaya. Nah saat itu aku nggak fokus, aku dimasukkan grup dengan kawan beberapa ya. Di situ banyak banget uploadan rasa syukur karena sudah mendapatkan uang, bisa beli sepeda, bisa beli ini itu gitu kan. Ternyata kalau gabung di grup itu kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu kan. Nah karena aku posisi nggak fokus perjalanan ke luar kota dan aku juga pengen tetap punya penghasilan, jadi aku fokus ke pekerjaan itu. Nah di situ kita harus cepet-cepetan untuk memperbanyak modal. Jadi dari misalnya nih, aku waktu itu 4 tahap ya guys, sampai uangku terkuras habis di bank. Nah jadi kalau di hari pertama sama kedua, admin itu hanya yang menggiring kita untuk masuk ke grup di hari selanjutnya itu. Setelah itu ada juga mentor yang mendampingi kita untuk lebih cepat investasi. Nah di situ investasi dari 1,5 juta menjadi 3 juta. Siapa yang tidak secure? Oke, 1,5 juta karena ada bukti-bukti bahwa rekan-rekan kita yang sama-sama bekerja di situ bisa beli ini, beli itu, ya kita percaya. Apalagi kita tuh perempuan ya guys, kalau perempuan tuh lemah dan tidak fokus gitu kan. Akhirnya oke, aku tertipu lagi, deng dong. Jadi aku sadar setelah 4 tahap ya guys. Jadi 1 tahap itu 1,5 juta, jadi 3 juta. Terus kita harus masukkan lagi supaya uang itu cair. Nah tambah lagi sampai di 4 tahap. Setelah habis, nah dong kita harus bayar pajak supaya uang itu cair guys. Dan uang pajak itu sekitar 1 juta 2 jutaan, dan itu nggak banyak. Nah kesalahanku ketika aku udah habis, aku mencoba hubungi rekan kerjaku. Aku bilang, kak pinjamin uang dong kak, nanti kalau uangnya udah cair nih aku kembalikan, kan kakak udah cair gitu guys. Tiba-tiba dia bilang, zaman gini mbak ya, cari uang segitu di mana, dari mana? Terus aku bilang, loh kak kita kan sama-sama freelance, sama-sama pekerja di freelance itu kan. Terus dia nggak ada kabar, dan aku terus-terusan di teror oleh mentorku untuk bayar terus. Oke guys, itu aja. Aku berharap nggak ada lagi korban, karena bagaimanapun kita sasarannya harus lebih selektif, lebih bijak, harus tahu sumbernya, dan jangan mudah tertipu dengan dunia sekarang. Aku udah berusaha untuk melaporkan ke polisi saat itu, tetapi karena orangnya ini juga cepet ya guys, jadi mereka tuh mainnya cepet banget. Mereka berusaha menipu kita, terus uangnya cepetan dipindahkan. Aku udah coba ke polisi, aku udah coba ke bank, dan bank juga
nggak apa ya, kan uangnya udah dipindahkan jadi susah. Ya mohon doanya aja, semoga di tahun ini dan berikutnya lebih baik lagi, bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Sedih banget guys, soalnya nggak sedikit. Jadi kalau kalian mau ceritaku ini lebih lanjut, subscribe ya, atau komentar di bawah ini agar aku bisa nge-share banyak hal terkait freelance ini. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.